Monggo kepada kelompok, silakan bisa dimulai presentasinya. Baik, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menghadiri acara penyuluhan pada pagi siang hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, perkenalkan saya Hoirul Anwar. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara penyuluhan pada pagi siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Mbak Nur Aisyah sebagai pemateri, kemudian ada Mbak Siti Holifah sebagai pemateri, dan ada Mbak Putri Salsabila sebagai observer. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penyalahgunaan nafsa. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang tahu apa itu nafsa? Sudah. Narkoba ya. Narkotika. Ya, salah satunya ada narkotika. Untuk lebih memahami lagi nanti biar pemateri dari kelompok kami yang akan menjelaskannya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan acara yang akan kita lewati, susunan acara yang akan kita lewati pada pagi siang hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua yaitu penyampaian materi oleh kelompok, kemudian yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu pembagian leaflet nanti bisa kita tampilkan lewat share screen. Kemudian yang kelima yaitu penyimpulan dari pemaparan materi oleh observer. Kemudian yang keenam penutup. Untuk sesi diskusi nanti, Bapak Ibu bisa bertanya. Untuk pertanyaannya bisa dikirim ke WA saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara penyuluhan pada pagi siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua, saya persilahkan untuk pemateri untuk memaparkan materinya. Untuk pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi penyuluhan pada hari ini yang mengenai tentang penyalahgunaan nafsa. Next, moderator. Nafsa merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Nafsa secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, diminum, dihisap, dan dihirup maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang, dan pemakaian yang berlebihan. Next, moderator. Golongan nafsa.
Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis, dan dibagi menjadi narkotika golongan 1, 2, dan 3. Psikotropika, setiap bahan baik alami ataupun buatan bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif mempunyai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, dan dibagi menjadi 4 golongan. Zat adiktif, bahan lain yang bukan narkotika, dan psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, misalnya lem, aseton, eter, premik, thinner, dan lain-lain. Next, moderator. Faktor penyalahgunaan nafsa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafsa. Antara lain, yaitu 1. Memiliki teman yang seorang pecandu nafsa. 2. Mengalami masalah ekonomi. 3. Pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual. 4. Memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. 5. Faktor individu. 6. Faktor lingkungan. Dan 7. Serta faktor nafsa itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Aisyah. Di sini ada fase dan gejala penggunaan nafsa. Ketika penyalahguna nafsa tidak dihentikan dan terjadi terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan penggunaan, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau. Gejala putus obat itu sendiri dapat berbeda-beda pada setiap orang, tergantung keparahan dan jenis nafsa atau narkoba yang digunakan. Nafsa yang digunakan adalah heroin dan morfin. Maka gejalanya dapat berupa hidung tersumbat, gelisah, keringat berlebih, sulit tidur, sering menguap, nyeri otot, serta apabila fase kecanduan tersebut tidak dihentikan, maka akan mengakibatkan overdosis dan menyebabkan kematian. Next. Diagnosis penyalahgunaan nafsa. Diagnosis penyalahgunaan nafsa atau narkoba, terutama jika sudah mencapai fase kecanduan, akan melibatkan psikiater. Kriteria yang ada pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder digunakan psikiater sebagai salah satu dasar diagnosis. Diagnosis juga dapat menggunakan serangkaian tes, seperti tes urin atau darah. Selain itu, untuk mendeteksi zat yang terkandung di tubuh. Tes-tes tersebut juga digunakan untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Next. Pengobatan. Pengobatan rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kecanduan nafsa. Pasien dapat mengajukan rehabilitasi pada institusi penerima wajib lapor yang tersebar di banyak daerah, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga lembaga khusus rehabilitasi di Indonesia. Rehabilitasi memiliki 3 tahap, yakni yang pertama detoksifikasi, yang kedua terapi perilaku kognitif, yang ketiga bina lanjut.
Next. Pencegahan. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik. Yang keempat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga atau kegiatan yang lain. Yang kelima, selalu ingatkan bahwasannya ancaman hukuman untuk penyalahguna narkoba. Yang keenam, gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran tiap malam. Yang ketujuh, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Nuraisah sama Mbak Eva yang telah memaparkan materi dengan baik. Baik, memasuki cara penyuluhan selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk pertanyaan di sini sudah ada tiga orang yang mengirimkan pertanyaannya ke saya. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama ada dari Mbak Alifah Qur'ania Wulan Suci, NIM 38. Pertanyaannya, jika ada seorang pengguna nafsa ingin melakukan tes urin atau darah, 1 bulan sebelum tes dia berhenti menggunakan nafsa dan dia berusaha seperti meminum vitamin dan segala macam agar tidak terdeteksi. Nah, apakah nanti saat tes urin atau darah hasilnya positif atau negatif? Untuk kelompok, apakah sudah bisa dipahami untuk pertanyaan dari Mbak Alifah? Mohon diulang moderator. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Alifah, jika ada seorang pengguna nafsa ingin melakukan tes urin atau darah, 1 bulan sebelum tes dia berhenti menggunakan nafsa dan dia berusaha seperti meminum vitamin dan segala macamnya agar tidak terdeteksi. Nah, apakah nanti saat tes urin atau darah tersebut hasilnya positif atau negatif? Apakah bisa dipahami? Ya, Bisa, moderator. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Mas Bapak Haris Rizal Hidriadi, NIM 18. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang sudah sangat kecanduan narkoba, apakah dapat berhenti dan bagaimana caranya? Apakah sudah dipahami kelompok? Bisa, moderator. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu ada dari Mbak Ayu Istigayanti, NIM 10. Bagaimana sih proses rehabilitas bagi para pecandu nafsa? Apakah itu sangat menyakitkan bagi pecandu? Dan apakah ada opsi penyembuhan lain yang tidak menyakitkan bagi para pecandu? Apakah bisa dipahami kelompok? Saya bisa, moderator. Baik, untuk kelompok saya kasih waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Saya kasih waktu 3 menit untuk mendiskusikan dimulai dari sekarang.
Mohon izin moderator. Baik, waktu diskusi kelompok sudah selesai. Mungkin untuk kelompok bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Alifah. Silakan Baik. kelompok. Baik, terima kasih moderator. Saya ulang untuk pertanyaannya dari Ibu Alifah. Pertanyaannya, jika ada seorang pengguna nafsa ingin melakukan tes urin atau darah, 1 bulan sebelum tes dia berhenti menggunakan nafsa dan dia berusaha seperti meminum vitamin dan segala macam agar tidak terdeteksi apakah nanti saat tes urin atau darah hasilnya positif atau negatif. Baik, akan saya jawab. Di sini tes urin maupun tes darah tidak selalu untuk mendeteksi positif narkoba. Bisa juga untuk mengecek kadar narkoba dalam tubuh. Untuk hasilnya bisa positif dan negatif, dan bisa dilihat dari berapa lama bertahannya narkoba dalam urin atau darah. Jika penggunaan aktif mungkin membutuhkan waktu yang lama. Contohnya ganja. Ganja akan bertahan 7-30 hari dalam urin, maka bisa saja hasilnya positif, meskipun pengguna tersebut berhenti menggunakan dalam waktu 1 bulan. Baik, seperti itu jawabannya moderator. Baik, untuk Ibu Alifah, apakah bisa dipahami untuk jawaban dari kelompok? Oh, berarti belum pasti antara negatif sama positifnya ya, moderator. Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Ibu, tergantung dari kadar penggunaan sifat nafsa tersebut. Baik, bisa dimengerti moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Alifah. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Bapak Haris. Mungkin untuk kelompok bisa dijawab untuk pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab moderator. Baik, dipersilakan Mbak Aisyah untuk menjawab. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang sudah sangat kecanduan narkoba, apakah dapat berhenti dan bagaimana caranya? Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan adalah dengan rehabilitasi. Pemakai bisa memanfaatkan layanan yang disediakan oleh BNN agar ketergantungan terhadap obat terlarang bisa segera ditangani. Pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan tidak akan mudah lepas dari jerat barang tersebut. Diperlukan sebuah langkah yang cepat, salah satunya dengan menghubungi BNN di lembaga resmi pemerintahan ini. Proses rehabilitasi nantinya akan dilakukan secara total agar pemakai tidak kembali memakai obat-obat tersebut. Secara umum ada 4 langkah yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba. 1. Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. 2. Detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satunya yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. 3. Stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberi resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. 4. Pengelolaan aktivitas.
Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai tanpa dukungan penuh dari orang sekitar. Keberhasilan dalam mengatasi kecanduan tersebut, mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Baik, sudah moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Aisyah untuk jawabannya. Untuk penanya Bapak Haris, apakah bisa dipahami? Siap, sudah paham moderator. Sangat lengkap. Baik, terima kasih Bapak Haris. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari Mbak Ayu Istijayanti. Untuk kelompok mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan yang terakhir. Baik, moderator izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Baik, dipersilakan. Jadi tadi seperti pertanyaannya itu bagaimana sih proses rehabilitasi bagi para pecandu nafsa? Apakah itu sangat menyakitkan bagi pecandu? Dan apakah ada opsi penyembuhan lain yang tidak menyakitkan bagi pecandu nafsa seperti itu? Iya Mbak ya? Mbak. Nah, jadi seperti ini Mbak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Aisyah beberapa tahapan rehabilitasi yang tidak menyakitkan bagi pecandu nafsa. Nah, saya garis besarkan bahwa ada beberapa rehabilitasi yang medis, yaitu tahap awal atau tahap pertama dengan cara detoksifikasikan, yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan nafsa dalam pengawasan dokter atau mengurangi gejala putus zat atau sakau. Dan tahap rehabilitasi yang kedua itu non-medis, yang dimana therapeutic community atau TC, pendekatan keagamaan atau dukungan sosial dan moral. Dan yang ketiga itu rehabilitasi yang tidak menyakitkan bagi pecandu nafsa adalah bina lanjut yang sudah melewati beberapa tahap atau rehabilitasi sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan kegiatan kepada masyarakat yang untuk memberikan kegiatan kepada para pecandu nafsa untuk tidak mengulangi hal untuk menyalahgunakan pecandu nafsa dan mungkin akan dapat kembali ke masyarakat baik untuk bersekolah ataupun kembali bekerja. Jadi seperti itu Mbak. Nanti bisa dijelaskan atau diluruskan oleh Bapak Agus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri Salsabila atas jawabannya. Untuk Ibu Ayu, apakah sudah dipahami untuk jawabannya? Iya, siap. Sudah moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembagian leaflet. Mungkin untuk pembagiannya bisa di share screen. Baik, bisa dilihat di layar untuk leaflet dari kelompok kami. Udah. Baik, untuk bisa dilihat untuk leaflet dari kelompok kami. Semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di dalamku. Untuk baik, untuk selanjutnya yaitu
penyimpulan materi dari observer. Mungkin untuk Mbak Putri bisa dilanjut untuk menyimpulkan materi yang disampaikan dari kelompok tadi. Untuk Mbak Putri Salsabila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kesimpulan untuk penyuluhan pada pagi siang hari ini tentang penyalahgunaan nafsa adalah di mana penyalahgunaan nafsa itu sendiri dapat merusak diri sendiri dan masa depan. Seperti itu. Dan untuk prosesnya presentasi penyalahgunaan nafsa hari ini, yaitu penyuluhan sedikit terganggu dikarenakan ada kesalahan pada Zoom, dan moderator sudah baik saat memandu diskusi, pemateri sudah menyampaikan materi dengan baik, proses tanya-jawab sudah berlangsung dengan baik, begitupun audien yang bertanya bisa mengerti apa yang pemateri jawab, dan audien sangat kondusif ikut sesuai aturan moderator. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri Salsabila untuk penyimpulan dari materi itu, dari penyuluhan pagi siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengetahui apakah Bapak Ibu di sini sudah benar-benar memahami apa itu nafsa serta penyalahgunaannya. Di sini saya akan menunjuk Bapak Ibu, salah satu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari saya agar kami mendapat follow up dari Bapak Ibu apakah penyampaian penyuluhan dari kelompok kami apakah sudah benar-benar dipahami apa belum. Baik, saya tunjuk Mbak Ibu Ibu Sadia. Ibu Sadia, apa bisa mendengarkan suara saya? Baik. Baik, untuk Mbak Sadia, bagaimana sih pencegahan dari penyalahgunaan nafsa agar kita terhindar dari nafsa tersebut? Sebutkan 3 saja, tidak apa-apa. Untuk Mbak Sadia, dipersilakan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang pencegahan nafsa. Yang pertama, itu jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan nafsa kecuali atas landasan dokter atau medis. Yang kedua, itu mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Mohon maaf, mic-nya, mohon maaf jangan deket-deket ya, suaranya ini. Baik, mohon maaf. Saya jelaskan lagi. Yang pertama itu. Yang pertama itu jangan jangan pernah mencoba-coba menggunakan nafsa kecuali atas landasan dokter atau pihak medis. Terus yang kedua itu mengetahui akan berbagai macam dampak buruknya tentang narkoba. Dan yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita kepada penyalahgunaan narkoba. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sadia untuk jawabannya benar sekali. Baik, untuk Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk kelancaran penyuluhan kelompok kami pada pagi siang hari ini. Baik, untuk yang terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup sesi acara penyuluhan pada pagi siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Baik, mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hoirul Anwar selaku moderator dari penyuluhan kelompok HIV. Pamit undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Agus Prianto. Terima kasih. Ya baik, Mas Hoirul Anwar. Untuk observernya bagaimana? Sudah diungkapkan belum hasil ini? Baik, sudah Bapak. Observernya Mas Anwar ya? Observernya Mbak Putri Salsabila, Bapak. Oke, yang tadi katanya berjalan dengan baik. Zoom-nya. Iya, Bapak. Yang tadi disentuh sempat error ya. Untuk masukan kelompok dari Iya, saya. Bapak. Ini karena kita simulasi, kemudian kebetulan audiennya adalah rekan kita sendiri. Untuk nanti ketika kita berhadapan dengan orang awam, mungkin tata cara penulisan di PowerPoint itu jangan dibuat full seperti itu. Ya, karena audien kita nanti belum tentu semuanya yang berpendidikan. Kalau yang berpendidikan mungkin masih fine-fine saja ya membacanya, mungkin masih bisa mengkondisikan dengan secara sendirinya. Tapi kalau orang awam dengan konteks urutan 1, 2, 3 itu enggak terstruktur dengan baik, apalagi kan slide-nya kan cuma sedikit nih tadi. Jadi mungkin kelompok jauh lebih bisa mengoptimalkan lagi pada proses penempatan atau penulisan yang ada di PowerPoint. Jadi biar lebih menarik. Ya, sudah teksnya banyak, urutan per itemnya pun enggak copy paste itu. Kayaknya langsung copy paste mungkin dari makalahnya. Jadi untuk teman-teman yang lain, kalau nanti kita benar-benar berhadapan dengan orang awam, tolong PPT-nya dibuat semenarik mungkin ya. Kalaupun teman-teman tidak bisa membuat menarik, minimal kalaupun banyak teori yang disampaikan, tata letak atau pengurutannya itu ya dikondisikan minimal teratur. Kalau tadi teman-teman mungkin bisa lihat PPT-nya kan urutannya tadi enggak ini ya, enggak dibalet seperti itu. Gitu ya kelompok ya. Kemudian nama-nama yang masuk di saya di sini yang aktif terutama moderator sudah bagus. Hanya saja moderator tadi kurang hiperaktif ketika ada kondisi-kondisi yang mungkin mengganggu pada proses perkuliahan atau simulasi SAP via Zoom tadi, sampai audiens sendiri yang ngomong hehehe, tolong ya. Jadi normatifnya itu moderator yang menghandle ya. Tapi secara garis besar moderator sudah bagus dalam membawakan dan mengarahkan semua audien. Kemudian Mbak Siti Khalifah di sini tercatat menjawab 1 kali ya. Mbak Aisyah ya, Nur Aisyah ya. 1. Kemudian Mbak Putri Soleha. Mbak Putri Salsabila 1. Mbak Siti Khalifah tadi sedikit ada trouble mungkin ya. Lagu-lagu bapernya tadi kayaknya muncul di Mbak Siti Khalifah. Kemudian yang ya jadi kondisikan dulu ya sebelum apalagi ini kita Zoom-nya di record ya. Kemudian yang bertanya Mas Haris Rizal, kemudian Mbak Alifa Nur, kemudian Mbak Ayu Istijayanti ya. Oke, adakah nama-nama yang tadi aktif tapi tidak saya sebutkan tadi? Siap sudah, Bapak. Ya. Oke, saya tertarik pertanyaan tadi siapa itu saya lupa. Kalau kita dites urin bagi pengguna narkoba, kira-kira bisa terdeteksi atau tidak, atau masa jangka waktunya berapa. Pada dasarnya, kalau yang pernah saya baca, itu untuk mendeteksi darah kita atau urin kita bisa terkonfirm narkoba atau tidak, itu memang tergantung jenis zatnya. Tiap zat-zatnya itu berbeda, masa aktifnya ada yang 3 hari, ada yang 4 hari,
Ada yang 30 hari seperti ganja itu ternyata bisa terdeteksi sampai 30 hari. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian menurut teman-teman masa aktifnya masih berlaku atau masih ada zat di dalam tubuhnya, saran saya jangan tes ya, karena nanti hasilnya pasti akan positif terkonfirm narkoba. Untuk cari amannya memang ada beberapa rekomendasian, terutama teman-teman di lapangan yang mungkin mau daftar kepolisian atau aparat yang lainnya, itu rata-rata teman-teman di atas 3 bulan baru dia berani untuk dilakukan pemeriksaan urin dan darah ya, karena memang normatifnya 3 bulan. Tapi hati-hati, ada pemeriksaan selain tes urin dan darah yang bisa mendeteksi kita itu menggunakan narkoba atau tidak, yakni dengan pemeriksaan analisa rambut. Jadi rambut kita yang berwarna hitam ini, rambut kita yang bervariasi ini, yang ada gelombang, ada yang lurus, ada yang keriting, itu ternyata bisa mendeteksi apakah kita pernah mengkonsumsi narkoba sebelum-sebelumnya. Walaupun di teori disebutkan memang sampai hanya 3 bulan. Jadi memang normatifnya 3 bulan dari penggunaan kita sangat dianjurkan untuk dilakukan tes biar tidak terkonfirm. Tapi insya Allah teman-teman NHM kan tidak ada yang pernah mengkonsumsi hal seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada laporan dari mahasiswa kita. Untuk rehabilitasinya teman-teman kelompok sudah bisa menjawab dengan baik. Memang sempat ada isu yang rehabilitasi itu nanti akan diberikan zat yang serupa. Dia kecanduan apa, dia akan diberikan zat tersebut. Setelah dikonfirmasi ulang, mungkin cara penyampaian bukan seperti itu ya. Mungkin ya ada istilah resep dokter lah, cuma tidak bisa kita ungkapkan. Resep dokter yang mana yang tetap diberikan kepada pasien yang sedang mengalami rehabilitasi. Mungkin resep-resep yang diberikan adalah untuk meminimalisir atau mengurangi adanya manifestasi yang dimunculkan apabila pasien tersebut yang sedang mengalami rehabilitasi dikhawatirkan akan timbul sakau. Seperti itu ya. Dan memang kenyataannya tetap ada terapi non medis. Tadi kelompok juga sudah menyebutkan ada terapi jiwa, ada terapi religi yang memang saling kombinasi antara medis dan non medis. Jadi kelompok sangat bagus sekali ya. Walaupun kita belum pernah merasakan apakah kalau terrehabilitasi ini tersiksa atau tidak, saran saya tetap teman-teman jangan sampai mencoba ataupun termakan rayuan dari teman-teman yang mungkin di sekeliling kita ada teman-teman kita yang menggunakan nafsa tersebut. Jadi mohon kalau memang kalian sayang sama diri kalian sendiri, sayang sama orang tua, tolong hindari hal-hal yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa saya akhiri pada proses perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.